Pekalongan, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Sebuah kota di pesisir utara Jawa yang telah menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia. Dari perkampungan batik yang eksotis hingga pelabuhan yang sibuk, Pekalongan bukan hanya dikenal karena keindahan seni dan kerajinan tangannya, tetapi juga karena semangat juangnya yang tak pernah padam. Sejak masa kerajaan, kolonialisme, hingga perjuangan kemerdekaan, kota ini terus berkembang, mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai kota batik dan kota perjuangan. Pada abad ke-17, Pekalongan merupakan bagian dari Kesultanan Mataram, kerajaan yang berkuasa di sebagian besar tanah Jawa. Letaknya yang strategis di pesisir utara menjadikannya pusat perdagangan yang ramai. Pedagang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Nusantara, berdatangan ke pelabuhannya. Suasana kota saat itu penuh dengan aktivitas kapal-kapal berlabuh, para saudagar bertransaksi, dan di sudut-sudut perkampungan, pengrajin batik menciptakan motif-motif indah yang kini menjadi warisan budaya dunia. Namun, di balik gemerlapnya perdagangan, ada bara perjuangan yang menyala. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro memimpin perang besar melawan kolonialisme Belanda. Perang ini tak hanya terjadi di Yogyakarta, tetapi juga merambah ke berbagai daerah, termasuk Pekalongan. Di hutan-hutan sekitar kota ini, pasukan Diponegoro bergerilya, melakukan serangan mendadak terhadap benteng dan pos-pos Belanda. Para prajurit pribumi yang gagah berani berjuang mempertahankan tanah air mereka dari penjajahan. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap dan diasingkan, semangat perjuangan rakyat tak pernah padam. Ketika Belanda semakin menguasai Nusantara, Pekalongan berkembang menjadi kota dagang yang penting, terutama dalam industri batik. Namun, kolonialisme tidak hanya membawa kemakmuran bagi segelintir orang, tetapi juga penindasan terhadap rakyat pribumi. Ketidakadilan ini memicu perlawanan dalam berbagai bentuk, termasuk melalui pergerakan ekonomi. Pada awal abad ke-20, K.H. Samanhudi bersama para pedagang batik mendirikan Sarekat Dagang Islam, yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam, organisasi yang menjadi cikal bakal perjuangan nasional. Di rumah-rumah joglo khas Jawa, mereka berdiskusi, menyusun strategi untuk membangun kekuatan ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Seiring dengan berkembangnya pergerakan nasional, kesadaran rakyat Pekalongan terhadap pentingnya pendidikan juga semakin meningkat. Sekolah-sekolah mulai berdiri, termasuk taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di sekolah-sekolah ini, anak-anak muda tidak hanya diajarkan membaca dan menulis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, di dinding-dinding kampung, poster-poster propaganda nasionalisme mulai bermunculan. Rakyat mulai memahami bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sekadar impian yang dinanti. Tibalah masa yang paling menentukan dalam sejarah Pekalongan, peristiwa 3 Oktober tahun 1945. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, tentara Jepang masih bercokol di berbagai daerah, termasuk di Pekalongan, tidak ingin kehilangan kedaulatan yang baru saja diraih. Para pemuda dan pejuang rakyat bangkit dengan bambu runcing di tangan. Mereka menghadapi pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Bentrokan pun terjadi. Asap membumbung di langit. Suara tembakan dan teriakan perjuangan menggema di jalan-jalan kota. Setelah pertempuran yang sengit, akhirnya Jepang menyerah. Pekalongan pun resmi berada di bawah kendali rakyat Indonesia. Pasca kemerdekaan, Pekalongan tidak hanya berjuang untuk mempertahankan kedaulatannya, tetapi juga untuk membangun masa depan industri batik yang telah lama menjadi identitas. Kota ini semakin berkembang. Hari Basoeki, seorang tokoh yang visioner, membawa batik Pekalongan ke panggung internasional. Dari tangan para pengrajin lokal, batik Pekalongan kini dikenal di berbagai negara, menjadi bagian dari mode dunia. Hingga akhirnya, Pekalongan mendapatkan pengakuan global sebagai kota kreatif dunia oleh UNESCO.